Bu. Ya, Bu Cici yang ceria. Gimana ceritanya, Bu? Ada kisah istimewa nggak? Iya, ada kisah istimewa kayaknya hari ini nih Bu, ada yang spesial di waktu yang spesial kayaknya. Iya. Bu Yanti gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Pun kelihatan agak-agak itu ya. Walaupun habis minum obat sehat Bu, insya Allah. Sebentar ya, Bu Yanti ya. Saya mau ke Bu Cici dulu. Boleh Bu. Bu Cici, saya spesial untuk Bu Cici nih sekarang nih. Jadi Senang sekali Bu Rum. Ceritanya kita mau ngomong-ngomong sebentar gitu ya. Ceritanya kan kita mau observasi di atas observasi nih. Nanti setelah pembicaraan ini, kerja kita nanti Bu Cici silahkan mensupervisi pakai paradigma coaching ya kepada Bu Yanti, dan saya akan mensupervisi Bu Cici saat sedang mengcoaching Bu Yanti. Biar pembicaraan kita tuh lebih terarah gitu ya, tidak kemana-mana. Jadi kita aturlah gimana enaknya antara saat Ibu Cici sedang mengcoaching dan saya sedang mengobservasi Ibu, gitu ya. Bisa dibayangkan Bu ya? Iya siap Bu, bisa, udah terbayang Bu. Iya. Begini Bu, sebelum Ibu ke Ibu Yanti, kita nanti kan ceritanya mau ngomong-ngomong aja. Ini kita tidak sedang menilai, bukan. Berarti tidak ada yang namanya tuntas tidak tuntas. Kita juga tidak sedang ujian sehingga lulus dan tidak lulus gitu ya. Iya. Kita cuma sekedar pengen merefleksi saja biar ketahuan mana potensi-potensi yang sudah Ibu optimalkan dan mana-mana potensi yang kira-kira bisa akan kita optimalkan lagi. Nah, karena kita berbicara ecek-eceknya itu resmi gitu ya, supaya tidak ada bias, tidak terganggu dengan hal-hal lain yang sering datang menggoda kita, kita harus pastikan dulu gitu ya, apa yang mau kita bicarakan malam ini. Bisa Bu Cici? Bisa Bu. Iya, kita kan dalam coaching itu ada 3 kompetensi gitu Bu ya. Iya. Nah, dari pembicaraan ini nanti kira-kira Bu Cici mau kompetensi yang mana yang mau ditingkatkan gitu Bu? Rencana saya akan meningkatkan kompetensi dengan mendengarkan aktif Bu Rum. Mendengarkan aktif ya Bu. Kenapa Bu milih yang itu Bu? Saat ini untuk mendengarkan aktif saya rasanya masih kurang penilaian bagi diri saya itu. Yaitu mungkin sekitar nilai 7 lah baru saya ini, dan saya ingin meningkatkannya yang lebih baik lagi Bu Rum untuk mendengarkan aktif itu. Oke, sekarang sudah 7 gitu ya menurut perkiraan Ibu gitu ya. Iya. Nah, ini kalau mau ditingkatkan kira-kira mau level berapa nih Bu tingkatkannya Bu? Ke 8 atau 8 gitu. Kalau boleh meminta untuk saat ini saya nggak banyak-banyak sih Bu Rum, ke level 8 atau 8,5 cukup lah rasanya untuk menambah kemampuan saya dalam mendengarkan aktif ini. Wah, luar biasa lah, 8 ke 8,5 ya Bu ya? Iya Bu. Oke Bu, kalau kita pengen tahu nih, saya pengen tahu nih, mengukur kenaikan Ibu level 7 ke 8 atau 8,5, kira-kira indikatornya atau ukurannya apa ya Bu, biar bisa kelihatan naik tidaknya itu Bu? Saya bisa menunjukkan bahasa tubuh yang positif ya Bu ya.
bahasa tubuh, kemudian bisa menangkap kata-kata kunci yang diucapkan oleh koci, kemudian mendengarkan dahulu sebelum memberikan respon. Berarti saya aktif mendengarkan, kemudian baru saya merespon kocinya gitu, Bu. Nah, itu indikator yang akan Jadi saya tingkatkan. iya. Tiga-tiganya atau ada yang mau diutamakan Bu dari ketiga itu? Yang saya akan utamakan itu menangkap kata kunci di pembicaraan dengan koci nanti, Bu. Kata kuncinya. Menangkap kata kunci. Oke. Iya, kata kunci. Oke lah, kita lanjut ya Bu. Setelah nanti Ibu observasi dengan Bu Yanti, baru kita akan lanjutkan lagi. Jadi sekarang Ibu silahkan ke Ibu Yanti dan saya mau siap-siap untuk meropong aktivitas Ibu dengan Bu Yanti. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Rumi. Assalamualaikum Miss Yanti, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Cici. Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu Yanti, kita sudah melakukan supervisi kemarin ya. Saya melihat seru sekali kelas Ibu kemarin, rame. Siswanya bersemangat sekali dalam belajar. Apa rencana Ibu untuk pertemuan kita hari ini? Sesuai dengan pembicaraan heart to heart kita sebelumnya Bu, sebelum observasi ini Bu, saya ingin bercerita dan mendengarkan tanggapan dari Ibu atas rencana pengembangan kemampuan saya. Oh ya, bisa Bu. Kalau saya lihat Ibu sudah luar biasa sekali. Sebelumnya saya ingin mendengarkan cerita Ibu tentang apa yang Ibu rasakan saat observasi kemarin. Dan bagaimana perasaan Ibu saat itu. Terus apa yang Ibu lakukan? Dan apa yang terjadi? Silakan Ibu Yanti ceritakan dulu. Baik Bu, pada mulanya saya merasa canggung dan grogi Bu, karena merasa ada yang sedang mengamati saya. Tapi kemudian saya fokus pada murid dan melaksanakan rencana saya. Maka rasa grogi itu bisa saya minimalisir. Kemarin saya mengajar dengan menerapkan diferensiasi proses dan produk. Saya membagi aktivitas murid dalam beberapa sentra sesuai dengan yang mereka sukai. Setiap sentra sudah dilengkapi dengan berbagai warna sesuai kompetisi pembelajaran, yaitu mengenal warna. Murid kelihatan ceria dan tidak begitu ribut karena anak dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi tidak berkumpul dalam satu titik saja. Mereka juga kelihatan lebih cepat paham karena penasaran dengan benda kesukaannya. Ya, meskipun saya harus lebih banyak bergerak karena mengawasi beberapa sentra sekaligus begitu. Wow, pantas kemarin Ibu kelihatan sekali bersemangat. Sepertinya tidak ingin tahu kalau saya ada di sana. Jadi dari mulanya Ibu grogi kemudian menjadi asik dengan aktivitas murid ya Bu. Bagus sekali Bu, berdasarkan yang Ibu alami dan Ibu rasakan dalam kegiatan kemarin, itu inspirasi apa yang Ibu dapatkan? Bisa Ibu Yanti ceritakan? Ya Bu, saya jadi berpikir nih untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi juga dalam pembelajaran kompetensi lainnya. Misalnya dalam mengenal bentuk ataupun materi mengenal angka dan huruf. Bila angka dan huruf bentuknya atau digambari hal-hal yang mereka sukai, tentu anak akan lebih tertarik untuk memegang dan mengenalinya, Bu. Keberhasilan Ibu di aksi kelas kemarin membuat Ibu lebih bersemangat untuk mencoba hal-hal yang baru. Begitu ya, Bu? Jadi bagaimana pemahaman Ibu tentang pembelajaran diferensiasi anak usia dini? Saya memahami, Bu. Ternyata bisa ya. Pembelajaran diferensiasi pembelajaran itu diterapkan pada kelas anak usia dini. Dan diferensiasi itu tidak harus yang sulit dan wah. Bisa dimulai dari yang sederhana, yang bisa kita lakukan, dan sangat sesuai dengan kondisi murid.
Hebat, mantap sekali. Jadi berdasarkan semua tadi menurut Ibu Yanti, sekarang kemampuan dan pemahaman Ibu tentang pembelajaran diferensiasi bagaimana dibandingkan dari sebelumnya? Senang saya Bu, rasanya kalau kemarin pemahaman saya tentang diferensiasi pembelajaran ini di level 4 atau 5, sekarang sepertinya sudah ada di level 7 atau 7,5 lah Bu. Karena masih terus harus berlatih dan mencoba lagi. Oke, peningkatan yang luar biasa ya Bu. Baik, dari hasil percakapan kita ini silakan Ibu ceritakan apa yang Ibu dapat dan apa rencana Ibu selanjutnya. Baik Bu, yang saya dapat banyak sih Bu. Pertama, saya menjadi lega karena bisa bercerita dan mendapat tanggapan dari Ibu. Dengan begitu memancing pikiran saya. Yang kedua, saya mengetahui hasil dari upaya peningkatan kompetensi saya, sehingga saya bisa merancang untuk meningkatkannya pada waktu berikutnya. Terus yang ketiga, saya mendapatkan semangat dan ide untuk kegiatan saya berikutnya, yaitu mencoba diferensiasi pembelajaran pada materi lainnya dengan strategi yang berbeda pula, Bu. Seperti itu. Masya Allah, baik, usaha yang luar biasa Bu Yanti. Saya melihat Ibu begitu bersemangat untuk kegiatan berikutnya. Kira-kira ada kendala dari Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu ke depan? Dan siapa yang kira-kira dapat membantu Ibu untuk melancarkan usaha ini? Mungkin ada kendala Bu ya, yaitu saya harus lebih gesit dan lebih lincah karena memandu anak dia ke tempat yang terpisah-pisah ya Bu. Tapi saya bisa bekerja sama dengan teman guru yang lain untuk mengatasinya Bu. Oke Bu Yanti, saya penasaran tuh ingin tahu bagaimana hasil dari kegiatan Ibu selanjutnya. Saya harap Ibu akan tetap bersemangat dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan rencana Ibu. Selamat ya Bu, sudah menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Baik Bu, terima kasih untuk semuanya. Saya mau pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Yanti, sukses selalu. Baik Bu. Oke Bu Cici, sudah ya Bu, saya sudah mengamati Ibu tadi. Rumi. Gimana rasanya Bu, capek dah? Wah, senang Bu Rumi bisa bertemu dengan guru-guru hebat. Iya. Jadi kira-kira kita bisa lanjut pembicaraan kita atau Ibu butuh waktu untuk istirahat dulu? Sebaiknya kita lanjut saja, Bu. Mumpung masih hangat ini yang mau dibicarakan. Iya, kan kita santai-santai aja kan Bu ya? Iya. Kita masih suasana santai, masih dengan bahagia, ya dengan perasaan cinta untuk yang tercinta, murid-murid kita. Nah, begini Bu, setelah Ibu melakukan observasi tadi, bisa kan Ibu ceritakan apa saja yang sudah Ibu lakukan saat Ibu coaching tadi. Ini berkaitan dengan indikator kompetensi Ibu ya, yaitu mendengarkan dengan aktif. Tolong diceritakan dulu. Oke, baik Bu. Yang saya lakukan tadi, sebelumnya saya sudah disingkirkan hal-hal yang mungkin akan mengganggu konsentrasi saya, termasuk mensilentkan HP saya. Saya fokus pada apa yang diceritakan dan dilakukan oleh Bu Yanti. Saya juga sempat mencatat beberapa kata kunci yang saya tangkap dari cerita Bu Yanti tadi, Bu Rum. Keren Bu Cici, keren. Saya juga sudah mencatat dan menandai beberapa hal, terutama yang memang Ibu ingin saya amati tadi, yaitu berkaitan dengan menemukan kata-kata kunci dari setiap percakapan ya Bu. Hasil catatan saya tentang yang Ibu lakukan tadi bisa Ibu lihat
saya kirimkan screenshotnya lewat WA Ibu. Apa sudah bisa dilihat, Bu? Sekarang Sudah, Bu. dibuka belum, Sudah Bu, masuk. HP-nya? Sudah masuk, Bu. Ya. Baik ya, Bu, sambil dilihat di situ, Ibu bisa lihat bagian yang saya conteng itu, Bu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini kan kita tidak mencari lulus tidak lulus ya, Bu. Iya. Kita tidak ada tuntas dan tidak tuntas. Karena dari awal memang Ibu ini sudah hebat. Sudah bagus semua. Kita hanya pengen meningkatkan kembali mana yang masih bisa untuk ditingkatkan kembali, gitu kan? Saya melihat semua indikator yang saya catat ini semuanya positif nih, Bu. Ya, ada sedikit lah, kayaknya Ibu memang luar biasa semangatnya gitu. Ibu juga pintar menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti. Ibu sangat menggebu-gebu. Nah, cuman di sini yang sedikit saja, Bu. Perlu mungkin dikasih jeda sedikit gitu, Bu. Bu Yantinya kan bercerita, kemudian Ibu menanggapi, itu bagus sekali. Nah, mungkin intonasinya atau jeda sedikit lah, supaya Ibu Yanti meresapi dulu apa yang Ibu sampaikan. Gitu. Hanya sedikit di situ saja, Bu. Oke. Berikutnya, ya. Menurut Ibu, setelah Ibu melakukan ini, bagaimana kemampuan Ibu dalam mendengarkan aktif tadi, menemukan ide-ide? Kira-kira sudah sampai ke level berapa nih, Bu? Oke, Bu Rum. Terima kasih untuk semua catatan datanya. Dengan ini saya merasa memang ada peningkatan kemampuan mendengar saya, terutama pada indikator menemukan kata kunci. Perlu sedikit saja perubahan untuk lebih memberi jeda dan menunggu waktu dalam mengajukan pertanyaan. Saya merasa level kompetensi mendengar saya sekarang bersekitar 8 deh. Di level 8 lah, Bu Rum. Iya. Berarti sudah tercapai target awalnya ya, Bu? Tadi 8 atau 8,5 ya, Bu? Iya. Iya, berarti sudah 8. Jadi sudah kalau bahasa kategori sudah nilai B gitu ya. Sebentar lagi sudah mau A itu, Bu. Setelah ini kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi yang pengen Ibu tingkatkan untuk masa-masa mendatang? Karena kompetensi mendengar sudah saya tingkatkan, berarti untuk kompetensi mendengar tinggal saya mematangkannya aja lagi, Bu. Jadi selanjutnya saya akan meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu, Bu. Karena dalam kegiatan ini, tadi saya merasa pertanyaan yang saya ajukan biasa-biasa aja. Iya, baik, Bu ya. Ini refleksi diri yang sangat luar biasa. Nah, untuk rencana Ibu yang ke depan, ini kita pengen lihat bersama ini. Tadi sudah jelas pengembangan kompetensi yang mau dilakukan adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti silahkan Ibu buat catatannya dari kompetensi itu, strateginya apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya gitu. Kemudian targetnya apa, terus perkiraan waktunya kira-kira berapa lama. Nah, Ibu mau sampaikan di sini atau Bu sampaikan saja secara tertulis? Baik, Bu. Yang mana, Bu? Mungkin lewat WA saja, Bu. Kiriman lembar RTA-nya sudah masuk ke WA saya, Bu. Dalam waktu 2 hari ini akan saya selesaikan dan kirimkan kembali ke Ibu. Juga termasuk kapan kira-kira saya akan menemui Ibu untuk diamati kembali. Oke, berarti jelas ya, Bu. Dalam beberapa hari ini saya akan menunggu colekan dari Ibu lah, mengajak ketemuan dengan saya gitu. Nah, kalau dalam pelaksanaan nanti kira-kira Ibu perlu hal-hal yang perlu saya bantu gitu ya, atau menemui hal-hal yang meragukan, insya Allah saya siap untuk dihubungi gitu, Bu. Termasuk dalam merencanakan tindak lanjutnya gitu. Oke, Bu Cece, selamat.
Saya bangga dengan Ibu. Ibu sudah jadi guru yang hebat. Hari ini level Ibu sudah semakin meningkat. Mudah-mudahan kita punya kesempatan bertemu lagi, dan saya berharap sekali Ibu bertanggung jawab ya Bu untuk program-program selanjutnya dalam upaya meningkatkan kompetensi Ibu. Saya mohon maaf Bu ya, apa-apa yang saya sampaikan mungkin banyak salahnya. Saya juga masih belajar, biar Ibu bisa istirahat. Saya mau pamit dulu nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Rum, terima kasih banyak atas semuanya, bimbingannya. Saya merasa terbantu sekali dengan masukan-masukan dari Ibu Rum. Dan saya sangat berharap kita ketemu kembali. Selamat siang Bu Rum. Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah mempraktekkan dari 2 titik tujuan untuk sesi ini pada bagian demonstrasi kontekstual. Saya berkesempatan berkolaborasi dengan rekan saya di analisis dan metodologi untuk melakukan pengamatan atas sebuah kajian. Setiap proses atau memberikan pembelajaran tersendiri buat saya. Mohon maaf Ibu, mungkin hasil pekerjaan saya kali ini tidak seperti yang saya targetkan dan yang Ibu inginkan. Ada hal yang harus saya utamakan. Tadinya saya tampil lebih awal sehingga mungkin estimasi waktu tidak seperti yang saya perkirakan. Kemudian kami lakukan perbaikan pada sesi orang kedua dan orang ketiga. Masih ada kesempatan buat saya untuk memperbaiki rekaman saya di dalam pertama ini. Tapi karena kondisi cuaca sedang tidak bagus, sinyal sedang jelek, sementara kedua teman saya dalam kondisi sakit. Menurut saya itu lebih penting untuk saya pertimbangkan daripada sekedar memperpanjang durasi rekaman video saya. Saya bahagia karena saya bisa berkolaborasi dengan teman saya merasa diterima, saya merasa bisa bermanfaat untuk mereka. Satu hal yang perlu saya catat adalah tidak harus selalu hasil terbaik yang kamu dapatkan, tapi proses terbaik yang harus selalu kamu lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.